Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Desain It. Nah, kali ini gue mau share nih tentang gimana caranya agar kita bisa memprediksi nih laju atau pertumbuhan secara eksponensial dari suatu data yang kita ketahui menggunakan Microsoft Excel. Gimana caranya? Gampang banget. Langsung aja kita cek, kuy. Oke, jadi contohnya di sini gue udah dikasih sebuah skenario ya. Gue udah dikasih sebuah data untuk uji coba ya bahasanya. Nah, di sini dari sel B3 hingga sel H15. Nah, ceritanya di sini gue dikasih kayak history ya, bahasanya history dari tim budidaya Ganesha yang membudidayakan ikan nila nih biasanya. Dia spesimen benihnya, jadi dia membenihkan ikan nila dari bulan 1 hingga bulan 12 nantinya. Nah, mereka udah melakukan selama 6 bulan, mereka sudah melakukan selama 5 bulan nih. Kemudian gue diminta untuk memprediksi dari bulan 6 sampai 12 yang hijau ini berapa nih pertumbuhannya. Nah, mungkin bagi kita yang awam atau bukan dari lulusan sarjana pendidikan atau perikanan ya, maksud gue perikanan ataupun kelautan, pasti agak bingung juga nih, gimana gue mengetahui prediksinya nih, berapa benih yang gue dapat dari bulan 6 sampai bulan 12 nanti tuh, padahal gue nggak tahu rumus-rumusnya. Nah, di sini Excel memberikan kita sebuah kemudahan, yaitu menggunakan suatu rumus yang disediakannya, yaitu adalah rumus growth. Nah, rumus growth ini dia berfungsi banget, berguna banget bagi kita yang ingin mengetahui ya atau memprediksi pertumbuhan secara eksponensial dengan menggunakan data yang ada. Nah, persamaannya Y sama dengan B kali M pangkat X. Nah, ini persamaan umumnya ya, tapi bros nggak perlu pusing dengan rumusnya, karena nanti kita pakai sintaksnya langsung disesuaikan rumusnya kayak gitu. Nah, sintaksnya pun mudah banget, yaitu sama dengan growth, kemudian dalam kurung itu ada 4 ya. Ada 4 hal atau 4 variabel. Yang pertama adalah diketahui Y. Nah, maksudnya apa nih diketahui Y? Jadi, Y ini adalah nilai yang akan kita cari bahasanya ya. Jadi, sumbu Y dan sumbu X. Nah, Y-nya itu adalah jumlah benihnya. Jumlah benih ekornya itu kita jadikan dia sebagai Y, dan X-nya itu adalah variabel bebas untuk mengetahui nih perbedaannya atau pertumbuhannya nantinya. Nah, oke. Nah, diketahui Y, otomatis kita nanti pakai yang diketahui dari sini, kemudian diketahui X dan dicari X. Gimana caranya? Gampang banget. Kita langsung coba deh biar nggak pusing ya. Jadi di sini misalkan kita mau nyari nih yang pertumbuhan di bulan ke-6. Jadi ceritanya di bulan ke-6 nih nanti kira-kira jumlah benihnya berapa nih kalau kita hitung secara peningkatan atau pertumbuhan secara eksponensial. Langsung aja pakai rumus sama dengan ketik aja growth. Nah, kemudian double klik aja langsung. Nah, di sini dia bilang diketahui Y. Nah, diketahui Y itu maksudnya gimana? Jadi yang diketahui, data yang sudah diketahui dari sumbu Y yang kita punya. Karena sumbu Y kita adalah jumlah benih, maka blok data dari jumlah benih dari awal sampai akhir ya. Contohnya di sini gue punya 5 bulan dari 1 2 3 4 5 bulan ya untuk sel di G14 sampai di G18. Setelah diblok kemudian langsung koma. Nah, gue pakai koma karena apa? Laptop atau PC gue pakai koma ya. Tapi kalau brosis laptop atau PC-nya pakai titik koma, sesuaiin pakai titik koma. Nah, setelah itu known XS atau diketahui X-nya. Nah, X-nya otomatis karena gue di sini dia pakai 5 bulan ya, pastiin juga diketahui X-nya juga 5 bulan. Jangan lebih dari 5 bulan karena nanti dia nggak akan sinkron datanya gitu. Jadi kalau diketahui Y-nya itu misalkan 3, maka diketahui X-nya juga 3 ya. Kalau diketahui Y-nya itu ada 10, maka diketahui X-nya juga 10 gitu. Oke, kuncinya clear ya. Setelah itu koma lagi. Nah, range dicari X-nya. Nah, kita mau cari variabel bebas X yang mana nih? Nah, karena kita udah tahu 1 sampai 5 dan kita pengen tahu 6 sampai 12, berarti 6 sampai 12 ini yang kita blok, yang kita seleksi. Kayak gitu. Setelah diseleksi, kemudian koma lagi. Nah, di sini dia bilang nih, konstanta. Konstanta ini apa? Nah, ada keterangan false B is set to equal to 1 gitu. Jadi kalau dari persamaan ya, kalau brosis cek persamaannya tadi kan Y sama dengan B kali M pangkat X. Nah, kalau B-nya itu brosis set untuk false, maka dia akan nilainya jadi 1. Jadi otomatis Y sama dengan M pangkat X. Kemudian kalau true, itu B is calculated normally. Jadi sesuai dengan data yang ada gitu ya. Nah, gua saranin konstanta ini brosis taruh true aja sih, atau brosis juga nggak perlu isi gitu. Kalau nggak perlu isi berarti otomatis dia akan dianggap sebagai
true kayak gitu. Nah, karena gue mau dia bener-bener bisa memprediksi kondisi real nih gitu, otomatis gue nggak gue isi lagi ya. Jadi setelah ini gue pilihnya true. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, didapatkan nih bahwa pada bulan ke-6 itu prediksinya akan terjadi peningkatan sebanyak 27,8% dengan jumlah benih sebesar 629 ekor. Nah, lalu gimana dengan bulan ke-7 dan sampai bulan 12-nya? Tinggal aja tuh taruh di pojok kanan bawah, kemudian tekan 2 kali atau double klik. Tuh, akan langsung muncul nih prediksi pada bulan ke-7, 8 hingga bulan ke-12. Kayak gitu. Gampang banget kan ya bagaimana kita memprediksi pertumbuhan secara eksponensial dari suatu data yang kita punya. Misalkan berpikir ini, agak susah nih kalau gue perlu tuntunan nih bahasanya. Oh, bisa, boleh. Jadi kalau Brosis selain bisa pakai ketik langsung ya, yang tadi sama dengan growth, Brosis juga bisa pakai step bahasanya sintaks yang untuk mempermudah Brosis. Jadi contohnya gue hapus dulu. Kemudian di bagian sel G19 Brosis masuk di formula. Kemudian more function statistical, cari yang growth. Nah, karena growth merupakan bagian dari rumus statistical, berarti masuk di growth. Nah, kenaun YS itu berarti sama kayak tadi, yang diketahui Y ya, blok aja langsung. Kemudian kenaun S atau diketahui X-nya, karena kita pakai 5 bulan, otomatis diketahui X-nya juga 5 bulan. Kemudian yang range dicari X, nah range dicari X ini new XS, karena kita mau cari 6 sampai 12, berarti bulan 6 sampai 12 langsung aja. Konstantanya kalau mau true monggo, kalau mau false monggo bisa disesuaikan, tapi kalau menurut gua taruh aja true atau 1. Kemudian oke. Nah, langsung tuh muncul. Kalau mau terapin di semua data yang ada, tinggal double klik di pojok kanan bawah di bagian sininya ya, sel G19, atau tekan tahan di sel G19, kemudian tarik sampai destinasi. Tuh, langsung jadi. Jadi kita bisa dengan mudah nih memprediksi pertumbuhan eksponensial dari suatu data yang kita punya menggunakan Microsoft Excel kayak gitu. Nah, kalau Brosis masih bingung bisa langsung komen di bawah, nanti gue bantu untuk jawab. Sekian dari video gue kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam Desainit. Thank you banyak Brosis udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam Desainit.